Hasil analisis 2 thumbnail atau sampul Reels di Instagram yang kami analisis ini menunjukkan perbedaan strategi konten yang cukup jelas, yaitu thumbnail dari Trans7 ini lebih berfokus pada konten edukatif dan inspiratif, yang mana tujuannya itu membangun awareness serta memberikan informasi kepada audiens khususnya Gen Z yang tertarik dengan kegiatan sosial. Untuk secara visualnya, desainnya cukup menarik dengan kombinasi warna cerahnya dan teknik layering itu, walaupun memang terlihat agak ramai dan membuat sedikit mengurangi keterbacaan ya. Dan untuk isinya itu sudah cukup jelas, tapi memang kurang spesifik untuk menarik klik secara cepatnya. Kalau dari sisi dampaknya itu kontennya cenderung memberikan nilai pengetahuan sekaligus motivasi. Nah, sementara itu thumbnail dari Maxstream itu lebih menekankan pada hiburan dan daya tarik visualnya. Kontennya itu memang cukup ringan, fun, dan memang sangat dekat dengan gaya Gen Z ya. Didukung juga sama penggunaan talentnya yang serta desainnya juga yang simple tapi memang mencolok ya. Pesan yang disampaikannya itu cukup singkat, sehingga juga mudah dipahami tapi kurang mendalam dari sisi informasinya. Kelebihannya itu terletak di kemampuannya yang menarik perhatian secara cepat dan bisa mendorong audiens untuk menonton. Selanjutnya hasil analisis dari 2 carousel di Instagram yang kami ambil dari akun Wardah dan Kopi Kenangan. Nah, dari 2 akun ini terdapat perbedaan strategi konten antara brand skincare Wardah dan brand F&B Kopi Kenangan. Nah, kalau dari carousel Wardah ini memang fokus pada promosi sekaligus edukasi. Nah, tujuannya itu untuk membangun awareness, memberikan informasi kandungan dari produknya, dan juga mendorong pembelian. Nah, karakter kontennya ini memang profesional dan informatif, didukung juga sama visualnya yang clean dengan dominasi warna biru, putih, sehingga terlihat rapi dan mudah dipahami. Meskipun memang terasa kurang santai untuk audiens Gen Z, nah isi informasinya itu cukup jelas, terstruktur, dan edukatif, dan didukung juga sama teknis produksi yang konsisten dan berkualitas. Dampaknya ini cenderung membangun pengetahuan, kepercayaan, dan loyalitas terhadap brand. Nah, sebaliknya dari carousel Kopi Kenangan ini memang lebih menekankan promosinya, promosi penjualan secara langsung. Kontennya ini bersifat fun dan persuasif dengan penggunaan kata-kata promo dan visual makanan dan minuman yang menggugah selera itu ya. Desainnya ini lebih mencolok dengan warna kontras dan tampilannya yang cukup ramai sehingga efektif untuk menarik perhatian meskipun kurang rapi dibandingkan akun Wardah tadi ya. Informasi yang disampaikan ini juga cukup lengkap terkait promonya, tapi memang minim storytellingnya karena fokusnya itu adalah penjualan. Nah, dampaknya itu lebih mengarah pada respon cepat audiens seperti ketertarikan dan keputusan membeli secara spontan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang event poster, analisis dari event poster. Yang pertama ada poster kajian hati, event poster kajian hati. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi sekaligus mengajak audiens untuk hadir langsung ke kajian. Jadi fokus utamanya itu ada pada awareness dan juga conversion, apalagi diperkuat dengan informasi bahwa acara ini itu gratis. Nah, dari karakter kontennya, poster ini bersifat religius, formal, dan inspiratif. Hal ini terlihat dari penggunaan tokoh ustadz sebagai pusat visual dan nuansa islami yang lembut. Nah, secara visual desainnya cukup clean dengan warna soft yang memberi kesan hangat. Nah, hierarki informasinya juga jelas, jadi mudah dibaca. Kekurangannya yaitu tampilannya kurang mencolok kali ya jika dilihat sekilas gitu di media sosial. Nah, untuk dari segi informasinya sudah lengkap dan ringkas, mulai dari ada namanya acara, narasumber, waktu, lokasi, sampai keterangannya itu eventnya gratis. Nah, dari segi teknis desainnya terlihat profesional dengan tipografi yang rapi dan branding yang kuat.
Dampaknya, poster ini bisa menambah pengetahuan agama, memberikan rasa tenang, dan mendorong si audiens untuk datang ke acara. Lalu yang kedua, perbandingannya itu event posternya ada dari poster Contentspire. Tujuan konten ini adalah promosi event edukatif dengan target Gen Z dan mahasiswa. Fokusnya tidak hanya awareness, tetapi juga engagement dan conversion, yaitu pembelian tiket. Nah, karakter kontennya modern, dinamis, dan lebih interaktif. Ini terlihat dari banyaknya elemen visual seperti icon, badge, dan QR code. Nah, dari sisi desainnya, warna biru ini mendominasi dan memberi kesan profesional. Visualnya menarik dan kaya informasi, tapi karena terlalu padat, si audiens ini butuh effort lebih untuk membacanya. Nah, dari sisi informasinya sangat lengkap, mencakup jenis acara, narasumber, waktu, lokasi, benefit, hingga harga tiket. Namun, banyaknya informasi ini bisa membuat pesan utama menjadi kurang fokus. Nah, secara teknis, desainnya lebih kompleks dan menunjukkan skill editing yang tinggi serta mengikuti tren digital, terutama dengan penggunaan QR code. Nah, dampaknya poster ini mampu memberikan banyak informasi, menumbuhkan rasa antusias, dan mendorong audiens untuk membeli tiket dan ikut acara. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa poster kajian hati lebih unggul dalam kesederhanaan dan kejelasan pesan, sedangkan poster Contentspire lebih unggul dalam kelengkapan informasi dan daya tarik visual yang lebih modern. Untuk poster digital yang pertama yaitu jasa ojek online, tujuan utamanya sangat jelas yaitu promosi layanan sekaligus mendorong audiens untuk langsung menggunakan jasa tersebut. Jadi fokusnya bukan hanya awareness tapi juga langsung ke conversion. Dari karakter kontennya, poster ini bersifat praktis dan fungsional. Audiens sejak awal sudah diarahkan untuk memahami layanan yang ditawarkan, mulai dari jenis jasa, area jangkauan, hingga kontak yang bisa langsung dihubungi. Secara visual, desainnya menggunakan pendekatan yang sederhana dengan dominasi warna hijau yang memperkuat identitas layanan. Ditambah lagi dengan icon-icon yang membantu menjelaskan jenis jasa secara cepat. Namun, karena banyaknya informasi dalam satu tampilan, desainnya terasa cukup padat dan lebih menekankan fungsi dibandingkan estetika. Untuk isi informasi, poster ini sudah sangat lengkap dan jelas, sehingga audiens tidak perlu mencari informasi tambahan untuk langsung bertindak. Dari segi dampak, poster ini bekerja pada ranah kognitif dan perilaku, di mana audiens memahami layanan lalu langsung terdorong untuk menggunakannya. Selanjutnya, poster Digital Spider-Man Brand New Day, di mana tujuan utamanya adalah membangun rasa penasaran dan antusiasme audiens terhadap film yang akan datang. Dari karakter kontennya, poster ini lebih emosional dan artistik karena tidak menampilkan banyak informasi tetapi lebih fokus pada pengalaman visual. Secara visual, desainnya jauh lebih sinematik, dengan pencahayaan dramatis, warna yang kontras, dan komposisi yang berpusat pada karakter utama. Hal ini membuat tampilannya terlihat lebih profesional dan menarik secara estetika. Untuk isi informasi, poster ini sangat minimalis. Hanya menampilkan judul, karakter, dan tanggal rilis. Namun justru dari kesederhanaan ini, pesan menjadi lebih kuat dan mudah diingat. Dari segi teknis, desainnya menunjukkan penggunaan teknik produksi yang lebih kompleks seperti digital imaging dan compositing. Dampaknya, poster ini bekerja pada ranah emosional, yaitu membangun hype, rasa penasaran, dan keinginan untuk menonton, bahkan bisa memicu diskusi di media sosial. Jadi kesimpulannya bahwa poster digital jasa ojek online lebih unggul sebagai media promosi yang langsung dan efektif dalam mendorong tindakan, sedangkan poster Spider-Man lebih unggul dalam menciptakan daya tarik visual dan keterlibatan emosional audiens. Untuk poster yang pertama yaitu Baiden Gyoza, tujuan utamanya adalah promosi produk yang dikombinasikan dengan edukasi kesehatan. Jadi tidak hanya menjual, tapi juga memberikan pemahaman tentang anemia dan dampaknya bagi tubuh. Dari karakter kontennya, poster ini bersifat informatif dan cukup serius karena menyajikan data kesehatan yang lengkap sekaligus menawarkan solusi berupa produk. Secara visual, desainnya cukup menarik, namun terlihat padat karena banyaknya teks dan elemen yang dimasukkan
Hal ini membuat audiens perlu waktu lebih lama untuk membaca dan memahami keseluruhan isi. Untuk isi informasi, poster ini sangat lengkap dan terstruktur, mulai dari penjelasan anemia, dampaknya, hingga solusi yang ditawarkan. Jadi audiens tidak hanya tahu produknya, tapi juga paham alasan kenapa produk ini dibutuhkan. Dari segi teknis, desainnya cukup baik dan rapi, tetapi kurang efisien dalam menyampaikan pesan karena terlalu banyak informasi dalam satu tampilan. Dampaknya, poster ini kuat dalam membangun pemahaman dan mendorong audiens untuk melakukan tindakan, yaitu mencoba atau membeli produk. Selanjutnya, poster pangan tak terbuang. Tujuan utamanya adalah kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengurangi food waste. Dari karakter kontennya, poster ini lebih persuasif dan komunikatif dengan fokus pada perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam menjaga lingkungan. Secara visual, desainnya lebih menarik dan ringan, dengan penggunaan warna cerah dan ilustrasi yang hidup. Hal ini membuat poster lebih eye-catching dan mudah menarik perhatian, terutama bagi audiens muda. Untuk isi informasi disajikan secara ringkas dan jelas dalam bentuk poin-poin seperti definisi, data, dampak, dan solusi praktis. Ini membuat pesan lebih cepat dipahami dari segi teknis, desainnya efektif dan efisien karena mampu menyampaikan pesan dengan sederhana namun tetap menarik. Dampaknya, poster ini lebih kuat dalam membangun kesadaran dan mendorong perubahan kebiasaan meskipun informasi yang disampaikan tidak sedalam poster pertama. Jadi bisa disimpulkan bahwa poster Baiden Gyoza lebih unggul dalam kedalaman dan kelengkapan informasi, serta efektif untuk mendorong tindakan konsumsi. Sedangkan poster pangan tak terbuang lebih unggul dalam daya tarik visual dan kemudahan pemahaman, sehingga lebih efektif dalam membangun awareness dan kepedulian sosial.